Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat renungan malam ini terdapat di dalam kitab Ulangan pasal yang kelima ayat 21. Tertulis demikian, "Jangan mengingini istri sesamamu, dan jangan menghasratkan rumahnya, atau ladangnya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu." Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu sikap dosa yang tidak nampak karena memang tidak berwujud dalam tindakan adalah dosa mengingini kepunyaan orang lain. Di antara kita mungkin ada yang tidak menyadari bahwa mengingini kepunyaan orang lain adalah hal yang tidak baik dan merupakan dosa. Ada kisah mengenai dua orang wanita yang sudah menjalin persahabatan cukup lama. Suatu ketika, salah seorang dari mereka menikah. Sahabatnya yang belum menikah menjadi murung dan menjauhkan diri. Tapi kemudian mereka kembali dekat. Namun dalam waktu yang tidak begitu lama, yang belum menikah itu merebut suami sahabatnya. Persahabatan itu pun menjadi buyar. Saudara yang terkasih, keinginan akan kepunyaan orang lain telah merusak dan mencemarkan keadaan kehidupan manusia di bumi ini. Perselingkuhan, pengkhianatan, pencurian, perampokan, dan berbagai bentuk kejahatan banyak yang diawali oleh karena keinginan akan milik orang lain. Ada sebuah quotes yang mengatakan, "Jangan rusak kebahagiaan orang lain hanya karena kamu tidak dapat menemukan kebahagiaanmu." Sebenarnya saudara, kebahagiaan tidak ditentukan dari pemenuhan akan keinginan kita atas milik orang lain. Kebahagiaan diri kita ditentukan dari bagaimana kita dapat mensyukuri apa yang kita miliki dari Tuhan dan turut berbahagia atas kebahagiaan orang lain. Biarkanlah orang lain berbahagia dengan miliknya. Jangan kita ganggu-ganggu, dan mari bersyukur dengan apa yang kita miliki. Milikilah hati yang bersih dari segala keinginan yang tidak benar. Saudara yang terkasih, seharusnya apa yang baik yang orang lain miliki membuat kita menjadi termotivasi dan terinspirasi, serta ikut mensyukuri kebaikan yang ia alami, bukannya membuat kita menjadi iri hati dan dengki karena mengingini apa yang ia miliki. Dalam Ulangan 5 ayat 21 dikatakan, "Jangan mengingini apapun yang dipunyai sesamamu." Inilah saudara yang membuat hidup kita manusia pada umumnya menjadi bermasalah, yaitu keinginan akan milik orang lain. Ada hal yang lucu dan berkebalikan dalam fenomena hidup kita. Kita sering mengingini milik orang lain, sementara orang lain ternyata mengingini apa yang kita miliki. Maka intinya adalah jangan terfokus pada milik orang, tapi fokuslah pada milik kita masing-masing yang Tuhan berikan kepada kita. Buatlah diri kita berbahagia, bahkan meskipun kita tidak punya apa-apa. Sekali lagi saudara, buatlah diri kita berbahagia, bahkan meskipun kita tidak punya apa-apa. Bersyukurlah selalu di dalam Tuhan, yang adalah harta yang paling berharga bagi kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan saudara dan saya dalam kekurangan. Dia mengerti kebutuhan-kebutuhan saudara dan saya, dan Dia mencukupkan semuanya itu. Dalam Markus 7 ayat 21-23, Tuhan Yesus berkata, "Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan,
Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini mari kita singkirkan semua keinginan yang tidak benar dari dalam hati kita, agar hati kita bersih dari semua perasaan iri hati dan dari berbagai hal serta keinginan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Berbahagialah ketika melihat orang lain berbahagia. Jangan usik milik orang lain, dan bersyukurlah dengan apa yang kita miliki. Malam ini saudara, kalau ada di antara saudara yang masih terganggu dengan perasaan-perasaan seperti ini, dan membuat saudara menjadi iri hati, dengki dan benci, mari bereskan di hadapan Tuhan. Dan mulai saat ini, bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah untuk segala berkat Tuhan yang kita terima sampai hari ini. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang baik, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih ya Tuhan, untuk kemurahan-Mu, untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Sampai saat malam ini, kami ada semua karena kemurahan Tuhan. Dan kami berterima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, yang kembali menegur kami dan menuntun kami di jalan-jalan yang Engkau kehendaki. Ampuni kami Tuhan, kalau kami masih seringkali menyimpan keinginan-keinginan dalam hati kami akan milik orang lain. Kami menjadi iri hati, dengki, marah, dan benci. Kami tidak berbahagia dengan milik kami sendiri. Kami banyak mengeluh dan komplain karena melihat orang lain memiliki banyak hal dalam hidupnya. Hal itu membuat kami lupa bahwa kebaikan Tuhan sungguh begitu banyak dan luar biasa dalam hidup kami. Murnikanlah hati kami, supaya hati kami benar-benar bersih dan tulus, murni di hadapan-Mu Tuhan. Hati kami dipenuhi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Hati kami bersih dari segala keinginan-keinginan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ajar kami untuk bersyukur ya Tuhan, dan berbahagia ketika melihat orang lain berbahagia, serta berbahagia untuk kehidupan kami yang Tuhan anugerahkan. Betapa banyaknya kebaikan demi kebaikan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami di malam hari ini. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkanlah kami kembali dengan tubuh yang sehat. Diberkati Tuhan, serta roh yang semakin kuat di dalam Engkau. Hati dan pikiran kami dibaharui untuk menjalani hari baru dengan hati yang penuh sukacita dan penuh dengan pengucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama-Mu ya Tuhan yang kudus, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.